Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Baik, anak-anak siswa dan siswi kelas 5. Pertama seperti biasa Bapak ingin mengetahui kabar kalian, bagaimana kabarnya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di pembelajaran Al-Qur'an dan hadis. Insyaallah pada kesempatan kali ini bagian Bapak, yaitu Pak Rifki, yang ingin menyampaikan pembelajaran Al-Quran dan hadis. Silahkan disiapkan bukunya. Kita akan masuk ke pelajaran ketiga di semester yang kedua tentang materi hukum mim sukun. Ya, Bapak harap setelah pembelajaran ini kalian mengetahui apa itu mim sukun dan ada berapa tentang hukum mim sukun ini. Silahkan dibuka bukunya halaman 57. Apa itu hukum mim sukun? Mungkin diantara anak-anak, ya siswa maupun siswi ada yang sudah belajar tentang ilmu tajwid. Pasti di sini ada tentang hukum mim sukun. Ya, kalau sudah belajar tentang ilmu tajwid. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang hafalan surat, ya, baik itu surat At-Takwir dan surat Abasa. Ya, kita mengetahui juga tentang kandungan yang terdapat di dalam surat tersebut, ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke tentang hukum mim sukun, ya. Tadi sudah Bapak kasih tahu, ya. Nah, jadi di pembelajaran Al-Quran dan hadis ini, ya, selain kalian belajar hadisnya, kalian juga belajar tentang Al-Qurannya, yang mana ya kalian belajar tentang tentang tajwid, tentang ilmu membaca Al-Quran. Karena kita ketika membaca Al-Quran kita harus tahu, ya, ilmunya, ya, ada tajwidnya. Ketika kita membaca huruf per huruf, ya, ada ilmu tajwidnya, maka kita akan pelajari, ya. Jadi mim sukun artinya huruf mim yang berharokat sukun, ya, seperti lihat di buku halaman 57. Jadi yang dimaksud dengan mim sukun artinya huruf mim yang berharokat sukun. Ada 3 cara membaca huruf mim sukun ini, ya, apabila ia diikuti dengan huruf-huruf hijaiyah setelahnya sebagai berikut, ya. Perhatikan, Bapak ulang. Jadi ada 3 cara membaca huruf mim sukun ini apabila bertemu atau apabila diikuti dengan huruf-huruf hijaiyah setelahnya. Yang pertama ada ikhfa safawi, ya, Bapak ulang. Yang pertama ikhfa safawi, yang kedua idgham mimi atau idgham mim, dan yang ketiga ada izhar safawi. Ya, ada ikhfa safawi, ada izhar safawi. Jadi ada berapa, Nak? Ada 3 cara yang membaca huruf mim sukun apabila diikuti dengan huruf-huruf hijaiyah setelahnya. Tadi ikhfa safawi, kedua idgham mimi atau idgham mim, dan yang ketiga izhar safawi. Bapak akan jelasin satu persatu, perhatikan. Yang pertama ikhfa safawi. Yang pertama ikhfa safawi. Apa itu ikhfa safawi? Yaitu apabila huruf mim sukun, yaitu mim yang di atasnya ada harokat sukun, bertemu dengan huruf ba. Ingat, bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya adalah harus dengan dengung sepanjang 2 harokat, ya, seperti perhatikan contoh berikut. Jadi ikhfa safawi itu apabila huruf mim sukun bertemu dengan huruf
ba, maka cara membacanya yaitu didengungkan sepanjang 2 harokat. Contohnya lihat di buku ada wahum bihi ya, tarmihim bihi jarotin atau yaumahum barizun. Nah, itulah contoh-contoh tentang huruf atau tentang ikhfa sapawi, yaitu apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka dibacanya secara dengung sepanjang 2 harokat. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu tentang idgham mimi atau idgham mim, yaitu apabila huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim. Nah, cara membacanya adalah dengan memasukkan huruf mim yang pertama ke huruf mim yang kedua dan dengan didengungkan sepanjang 2 harokat. Nah, idgham mimi dikenal juga dengan istilah idgham mislain. Ya, ingat Bapak perhatikan, idgham mimi dikenal juga dengan istilah idgham mislain. Perhatikan contoh berikut. Ya. Lakum ma fil ardi. Ya. Lakum ma fil ardi ya, atau alam nakhluqkum mimma'in atau at'amahum min ju'. Nah, seperti itu ya cara membaca idgham mim ya, dimasukkan ke dalam huruf mim yang pertama ke huruf mim yang kedua. Kemudian yang terakhir tentang izhar syafawi, yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba, maka cara membacanya ialah dengan jelas dan tanpa dengung. Perhatikan contoh berikut. Ingat, izhar syafawi itu selain bertemu dengan huruf mim atau ba ya, berarti selain 2 itu ya. Jadi itu maka cara membacanya yaitu apabila huruf mim sukunnya bertemu selain huruf mim dan ba, maka cara membacanya jelas dan tanpa dengung. Contohnya ketika mim ketemu huruf fa ya, lahum fiha. Ingat, jelas ya, lahum fiha. Nah, tanpa disertai dengung dan jelas, lahum fiha. Atau contohnya selain mim ketemu fa, mim ketemu qaf, lahum kulubun ya, lahum kulubun ya, bukan lahum ya, bukan seperti itu. Atau mim ketemu nun, mamnunin, mamnunin ya, jelas tanpa disertai dengung. Itulah ya pembelajaran hari ini tentang hukum mim sukun ya, atau hukum mim yang berharokat sukun ya. Ada 3 cara membacanya apabila diikuti dengan huruf-huruf hijaiyah. Ada ikhfa safawi, ada idgham mim, dan ada izhar safawi. Tadi ikhfa safawi yaitu apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Idgham mim apabila huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim. Dan yang terakhir izhar safawi apabila ya ada mim sukun bertemu selain huruf mim dan ba ya, itulah yang bisa Bapak sampaikan untuk pembelajaran Al-Quran dan hadis hari ini. Semoga bermanfaat ya, dan kalian dapat memahaminya hingga kalian dapat mempraktekannya ketika kalian membaca Al-Quran ya, karena kalian juga pasti ada pembelajaran Al-Quran dan kalian belajar tentang ilmu tajwid. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah ucap, Bapak mohon maaf. Dan untuk pertemuan kali ini insya Allah tidak ada tugas. Kalian cukup simak baik-baik video pembelajarannya dari awal hingga akhir. Bapak akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.